Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago, bareng-bareng Jago Matematika. Asik. Oke. Oke, udah pada mandi ya? Udah pada mandi, biar gak bau ketek. Oke ya. Nah, yang terpenting itu ya panggilan alam nih. Panggilan apa? BAB ya. BAB dulu nih sebelum belajar, biar lebih konsen dan fokus. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini, Bang Jago akan membahas tentang limit fungsi kosinus. Oke, kok sinus? Oke, kok gitu? Ada nggak kok gitu? Kok sinus? Oke ya, limit fungsi kosinus atau cos atau cos ya. Gimana Bang? Sebenarnya prinsipnya sama, yaitu x-nya kita masukin dulu ke fungsi kosinusnya. Kalau hasilnya ada, hasilnya bukan 0 per 0, ya udah, maka itu jawabannya. Oke? Kalau nggak ada, ya wes gitu ya. Nah sebenarnya, limit fungsi kosinus itu kan bisa diselesaikan. Oke, kalau misalkan hasilnya setelah dimasukin nih x-nya berapa nih ke fungsi kosinusnya 0 per 0, itu bisa diselesaikan dengan, oke, yang pertama dengan manipulasi aljabar. Oke, manipulasi aljabar. Yang kedua bisa dengan menggunakan rumus selisih kosinus, sudut ganda pada kosinus, atau identitas trigonometri. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Jago akan membahas rumus Dekong, oke? Rumus Dekong ya, stupid solution ya, solusi bodoh, oke? Dari fungsi kosinus, limit fungsi kosinus. Oke, nah ini ada 3 ya. Ada 3 sama Bang Jago tambahinlah 1 rumus identitas trigonometri ya. Dimana sin AX ditambah sin kuadrat AX ditambah cos kuadrat AX sama dengan 1 ya. Nah ini bisa ya angka berapapun, bisa 2, bisa 3, hasilnya 1 ya. Kalau misalkan sama, misalkan sin kuadrat 3X ditambah cos kuadrat 3X, berapa hasilnya? Ya 1. Oke. Nah ini ya, ini ditambahin ini ya, 3 rumus ini ditambah rumus identitas trigonometri, oke? Nah, lihat, sebenarnya rumus kedua, ini kan rumus pertama nih ya, dekong pertama, dekong kedua, dekong ketiga nih. Nah sebenarnya rumus kedua dan ketiga itu sebenarnya dari sini nih, oke? Nah lihat. Kalau misalkan limit X menuju 0, cos AX dikurangin cos BX, itu langsung aja kan, B kuadrat, B itu di sini kan ya, B kuadrat minus A kuadrat, dibagi 2, oke? X kuadrat di bawah, oke, X kuadrat dari bawah, itu bisa aja berupa X dikali sin X ya, atau tangan X dikali 3X ya, macam-macam lah, X yang di bawah ini. Yang penting apa? Yang penting pangkatnya pangkat 2. Maksudnya pangkat 2 gimana? Ini kan X-nya pangkat 1. Ini sinnya X-nya pangkat 1 juga kan? Oh, pangkat 1. Jadi pangkat 2 kan dikali, kalau dikali pangkat 2 gitu ya. Karena di atas ini sebenarnya kalian tidak tahu bahwa ini pangkat 2. Oke, kelihatannya aja nih. Nah, kalau misalkan kalian selesaikan pakai rumus kosinus selisih sudut, oke, cosinus rumus selisih untuk fungsi kosinus. Nah, nanti maka akan didapatkan nanti pangkat 2, ada pangkat 2-nya ya di kelas 11. Cuman Bang Jago pengen ngasih ini nih, ngasih rumus dekong ini. Nah, yang kedua, ketiga, dari mana Bang? Ya, dari tadi. Oke. Nah, dari mana? Nah, sebenarnya sama, prinsipnya sama nih. Yang kedua dan ketiga itu sama. Dari mana? Dari sini. Nah, lihat. Yang kedua, AX-nya ada nggak? Cos AX-nya ada nggak? Nggak ada. Oke. Yang kedua, kan rumusnya B kuadrat minus A kuadrat per 2 ya. Karena cos AX-nya nggak ada, berarti berapa? Berarti kan B kuadrat dikurangin 0 dibagi 2. Berapa jadinya? B kuadrat per 2 ya. Nah kalau yang ini nih, AX-nya ada, cos BX-nya nggak ada. Oh berarti 0 dikurangin A kuadrat per 2. Berapa? Minus A kuadrat per 2 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya cukup dengan yang ini aja nih. Cukup yang pertama nih. Nah, pakai dekong yang pertama nih, stupid solution yang pertama nih, B kuadrat minus A kuadrat per 2. Nah, itu udah bisa ngejawab yang kedua dan yang ketiga ya.
kalau misalkan ada persoalan kedua ketiga. Tapi kalau misalkan kalian pengen tiga-tiganya sih diingat ya, diingat, dilihat, ditatap, diraba, diterawang, oke? Nah, maka ya nggak apa-apa, bebas, oke? Bang Jago nggak maksa. Nah, lanjut kita ke soal sah, oke? Soal yang pertama. Oke, soal yang pertama nih, gimana Bang? Nah, lihat. Oke, triknya gimana nih? Triknya, kalau misalkan si X ini nempel ke cos, kan biasanya X nempel ke sin, nempel ke tangan ya, itu kan bisa langsung coret-coret ya. Kalau si X ini nempel ke cos, maka kalian bagi dua. Oke, bagi dua gimana? Tulis dulu deh. Limit X menuju 0. Nah, ini sin 4X ditambah sin 2X per. Nah, di sini 3X, oke? Bagi dua maksudnya gimana? Dikali, difaktorin. Oke, karena kalau misalkan disatuin, nah sin 4 sin 0 kan ya? 0. Ditambah sin 0 0, 0 tambah 0 0. X-nya 0. Ya berarti 0 per 0 walaupun cos 0 itu 1 kan, 1 dikali 0 nih. 3x-nya kan 0 ya. Nah, dikali, difaktorin nih, kalian faktorin. Limit x menuju 0. Nah, karena di sini ada cos x di penyebutnya, nah maka dikali aja 1 per cos X gitu ya. Cara penyelesaiannya gimana? Karena dia masih membentuk nih, biar bisa kita sikat nih. Oke, kita sikat nih di limit tangan sama sinus kemarin itu kan ya, di video Bang Jago yang sebelumnya. Ya udah, berarti kan yang ini bisa kita sikat nih. 4 tambah 2 berapa? Oke. Yang itu kan berarti 4 ditambah 2 dibagi 3 gitu ya. Dikali. Oke, X-nya menuju 0. Oke. Nah, berarti 1 per dikali 1 per cos 0. Berapa jadinya? 4 tambah 2 berapa? 6. 6 bagi 3. 2. Oke. 1 dibagi 1 kan ya. Cos 0 itu kan 1 ya. Berarti 2. Oke. 2 dikali 1 berapa? Ya 2. Oke ya. 2 dikali 1 ya. Jadi ya 2. Jawabannya ada? Ada dong. Yang ya. Entog. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ada limit X menuju 0, ininya min X kuadrat dibagi 1 dikurangin cos X. Nah, ini kan ada di rumus dekong nih ya, 1 dikurangin cos X, cuman X kuadratnya ada di atas. Kalau tadi kan 1 dikurangin cos BX, oke, per X kuadrat sama dengan B kuadrat per 2, gitu ya. B kuadrat per 2. Nah, ini langsung aja nih, bantai. Cuman kalau misalkan gini, X kuadrat per 1 dikurangin cos BX sama dengan ya berarti 2 per B kuadrat, gitu ya. Ya udah, berarti gimana nih Bang? Ya sikat aja langsung. Sikat apanya nih Bang? Ya sikat soalnya dong. Oke, jadi berapa nih? Nah, berarti kan ini kan A-nya berapa? Sorry, B-nya berapa nih? B-nya kan 1 ya. Oke, berarti dijadiin gini. Oke ya, karena ada minusnya, tambah minus. Dibalik berarti minus 2 per 1 kuadrat. Berapa jadinya? Minus 2 ya. Minus 2 dibagi 1 ya. Berarti minus 2. Ada nggak jawabannya? Ada dong. Oke. Gampang ya? Gampang banget lah. Ya kan bareng Bang Jago nih. Oke. Bang Jago yang suka ngelantur ya. Lanjut? Lanjut dong Bang. Oke, siap. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, gimana nih Bang? Waduh, ada X sin X, tapi ada satu. Oke, santuy aja. Limit X menuju 0, oke. 2X sin 3X dibagi 1 dikurangin cos 6X. Oke, ingat nih rumus yang tadi, formula dekongnya. Kalau misalkan si X-nya atau X sin X-nya ada di atas, ya kan gini kan? X kuadrat dibagi, oke, dibagi 1 dikurangin cos BX sama dengan berarti gimana? 2 per B kuadrat, gitu ya. 2 per B kuadrat. Nah, sekarang ini gimana? Oh ya udah, yang ini kan di video sebelumnya gimana? Kalau misalkan ada X sama sin X, ya udah tinggal dikalikan. Berarti, ya yang ini dulu nih, oke. 2 dikali 2 dikali 3 dibagi. Nah, ininya B kuadratnya berapa? 36. Jadinya berapa?
Oke, ini kan 2/36 ya. 2/36 dikali ini 2 dikali 3 ya kan, 2 per B kuadrat, 2 per B-nya 36, berarti B kuadrat 36, dikali 2, ini dari sini dikali 3. Oke, berarti berapa nih? 4 kali 3. Oke, 4 kali 3, 12. Dibagi 36. Berapa jadinya? 12/36. 1/3. Ada nggak? Ada dong. Oke, gampang ya? Gampang banget ternyata. Limit kosinus, limit fungsi kosinus. Oke, siap. Lanjut, limit X menuju 0. Tangen 2X cos 8X dikurangin tangen 2X dibagi 16X pangkat 3. Nah, kalau kayak gini gimana, Bang? Ya, santuy aja lah. Oke. Santuy aja. Lihat, di sini ada tangen 2X, di sini ada tangen 2X. Bisa keluar ya? Bisa dong. Oke. Tangen 2X-nya cos ini 8X dikurangin 1 ya. Dibagi 16X pangkat 3. Oke ya. Nah, lihat nih, ternyata ada pola yang ini nih. Cos AX dikurangin 1 per X kuadrat. Sama dengan apa? Sama dengan min A kuadrat per 2. Oke ya. Min A kuadrat per 2. Ya udah. Ininya kan tangan 2 sama 16. Ini bisa kita set bantai ya. Bisa kita bantai berapa? Berarti 2/16. Oke. 2 sama 16. Dikali cos 8X dikurangin 1. Ya dikali ini nih. Minus. Oke. Minus 8 kuadrat dibagi 2. Oke. Bisa coret? Bisa ya. 8 kuadrat berapa? Minus 64. Oke, dibagi 16. Berapa? 64 bagi 16 ya minus 4. Oke. Ada nggak? Ada dong. Oke. Oke, Bang jago, bareng-bareng jago matematika. Oke ya, asik ya. Rumus ini ya, pakai rumus ini ya. Nah, ini berlaku intinya berlaku nih nggak cuman X ya, yang penting kayak misal ada sin X sin X tangen X ya kan, atau yang ini nih, ini kok bisa Bang 6X pangkat 3 ya, ini kan karena 16X pangkat 3 itu kan 16X dikali X kuadrat ya, berarti kan bisa dipisahin ya antara yang ini nih ya, yang ini ya, ini kan 16X dikali X kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 16X pangkat 3. Oh ya udah, berarti cos 8X dikurangin 1X kuadratnya bisa pakai rumus dekong yang ini. Tangan 2X per 16X-nya bisa kita langsung 2/16 ya. Cuman kalau Bang Jago langsung aja nih 2/16 set, karena ini ada bentuk yang kayak gini langsung aja. Oke, kalau udah ada bentuk cos AX dikurangin 1, kalian bisa langsung aja nih pakai bentuk ini ya. Karena bawahnya pasti ngikutin. Oke, karena bawahnya pasti ngikutin. Hampir semuanya, hampir bisa dipastikan ngikutin. Atau bentuk kayak gini, langsung aja ya. Nah, ini juga kalau misalnya dibalik gimana? X kuadrat per cos AX dikurangin 1, ya sama aja. Berarti 2 per min A kuadrat. Gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut dong. Oke. Masih cincai nih. Oke. Nah, lanjut nih. Sekarang gimana, Bang? Siap. Limit X menuju 0. Oke. Cos 4X dikurangin 1 dibagi 1 dikurangin cos 2X. Lihat, ada bentuk kayak gini nih, berarti kan bentuknya kayak gini nih, bentuk yang di atas, berarti cos AX dikurangin 1 per X kuadrat ya, dibagi yang ini 1 dikurangin cos cos BX dibagi X kuadrat. Nah, ini kan bentuknya asal mulanya kayak gini, set bisa coret kan. Nah, jadinya kayak gini, yang di atas itu kan rumusnya apa? Min A kuadrat per 2, yang di bawah B kuadrat per 2, gitu ya. Bisa coret? Bisa. Jadi jawabannya min A kuadrat per B kuadrat. Ya udah, langsung A-nya yang mana nih? A-nya sih 4. Oke. A-nya 4, B-nya 2. Berarti minus 4 dikuadratin. Bawahnya B kuadrat, 2 dikuadratin. Berarti berapa? Minus 4 kuadrat, minus 16. 2 dikuadratin, ya 4. Berapa? Minus 4. Kok gampang ya, Bang? Ya iya, gampang. Oke. Gampang ya. Gampang dong. Lanjutlah. Limit X menuju 0. X tangen 3X dibagi
1 dikurangin cos kuadrat X. Oke, nah kalau ini nih lihat cos kuadrat. Cos kuadrat bukan cos kuadrat X ya, cos kuadrat 2X, sorry. Oke, Bang Jagonya kurang ngopi nih kayaknya. Nah, 2X, oke. Nah, ini karena kuadrat, cos kuadrat. Nah, kalian maka menggunakan rumus apa? Rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat 2X ditambah cos kuadrat 2X sama dengan 1 kan ya? Berarti cos kuadrat 2X sama dengan 1 dikurangin sin kuadrat 2X. Supaya dirubah ke sin dulu. Oke. Nah, berarti gimana Bang? Oke, terus dulu lah. Limit X menuju 0, X tangan 3X dibagi nih. 1 dikurangin cos kuadratnya kan ini nih. Oke. 1 dikurangin sin kuadrat 2X. Oke ya. Sama dengan berapa nih? Sama dengan limit X tangan 3X dibagi. Ini ya, X menuju 0. Dibagi ini 1 dikurangin 1 kan 0 ya. Minus kali minus sin. Jadi positif sin kuadrat 2X ya sisanya. Nah, kalau ini kan bisa coret-coret ya. Di atas kan pangkat 2 tuh. Ini pangkat 1. Ini pangkat 1. 1 tambah 1 kan 2. Oke, bisa coret-coret nih. Nah, langsung aja pakai itu tadi. Shortcut atau stupid solution. Oke. Dari Bang Jago. Ini kan 1. Berarti 1 dikali. Ini berapa? 3. Ini berapa? 2 kuadrat. Berarti berapa? 3 per 4. Ada nggak? Ada dong. Oke. Jadi ini mayoritas di sini soal-soal SBMPTN ya. Soal tipe SBMPTN, UM, UGM. Oke. Gampang ya ternyata Bang. Ya emang gampang. Kata siapa susah. Oke. Siap Bang. Siap. Nah, lanjut soal limit fungsi kosinus. Oke. Nah, lanjut soal berikutnya. Limit X menuju 0, X tangan 5X dibagi cos 2X dikurangin cos 7X. Berapa nih? Nah, kita cek dulu nih, cos di sini cosnya bentuk yang mana nih? Oh, ternyata cos bentuk cos AX dikurangin cos BX nih. Ya udah. Berarti cos AX dikurangin cos BX. Gimana tuh rumus dekongnya? Di sininya X kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangin A kuadrat per 2. Oke, rumus dekongnya. Nah, sekarang kalau misalkan si X kuadratnya kan ada di bawah ya. Ada di atas. Nah, ini sebenarnya ada X kuadrat nih. Ini kan X. Ini X juga. 1, 1, 2 ya berarti ya. Berarti kalau misalkan di atas, berarti cos AX dikurangin cos BX itu ya udah. Berarti 2 per B kuadrat minus A kuadrat. Sikat? Sikat dong. Oke. 2 per. Ini. B-nya kan ini. A-nya ini kan ya. Berarti 7 kuadrat dikurangin. A kuadrat berapa? 2 kuadrat dikali. Oke, dikali ini nih. 1 dikali 5. Oke, berapa jadinya? 2 kali 1 kali 5 berapa? 10 dibagi 49 dikurangin 4. Atau 10 per 45, kalau kita sedarain lagi berapa? Kita bagi 5. Oke, jadinya berapa nih? 10 bagi 5, 2. Oke, SD 45 bagi 5, 9. 2 per 9. Ada nggak sih 2 per 9? Ada dong. Oke. Nah, sebenarnya kalian bisa banget kalau misalkan udah ini hatam nih di dekongnya, maka kalian ngerjain ini ya 7 detik lah. Oke. 7 detik. Oke, atau 5 detik lah. Asik ya, 5 detik. Kayak main Rubik's. Oke, lanjut. Limit X menuju 0. X kuadrat. Akar dari 4 dikurangin X pangkat 3. Ininya cos X dikurangin cos 3X. Oke. Sama dengan berapa nih? Nah, lihat. Karena ini bentuknya sama. Oke ya. Sama kayak ini nih. Oke, X kuadratnya di atas. Kalau ini kan tadi yang X tangan 5X kan nggak apa-apa nih, walaupun nggak ada X kuadrat nih. Cuma nanti rumusnya sama 2 per B kuadrat. Nah, ini kalau ini ada X kuadratnya nih. Kalian pisahin dulu deh. Limit X menuju 0. X kuadrat. Ininya bawahnya cos X dikurangin 3X dikali. Limit X menuju 0. Akar dari 4 dikurangin X pangkat 3.
Oke, kenapa Bang dipisahin? Karena ini kita nyelesain yang ini dulu nih, pakai rumus dekongnya. Oke, gimana jadinya? Jadinya berarti 2, oke, karena X kuadratnya di atas, per B kuadrat dikurangin A kuadrat. Langsung aja ya, 3 dikuadratin berapa? 9. 1 dikuadratin berapa? Kurangin 1 dikali. Nah, X-nya kan kalau ini berapa nih? Masukin aja nolnya. Kayak di pembahasan yang pertama tadi yang awal, ya kan, dikali nih. Oke, kenapa Bang kok dikali? Karena biar sama nih. Kalau ini kan pangkat 2, bawah juga pangkat 2 kan ya. Nah, ini kalau misalkan yang ini pangkat 2 dikali ini, jadinya nggak pangkat 2 dong. Berarti nanti dipisah. Oke, ada pemisah dikali limit X. Oke, difaktorin. Oke, difaktorin. Berarti 2, nah ini 4 dikurangin 0, akar 4. Oke. Jadi berapa? 2 per 8 dikali akar 4 berapa? Ya 2 Bang. 2 kali 2 berapa? Ya SD. Oke. Berapa jadinya? 1 per 2. Ada nggak jawabannya? Ya ada dong. Oke ya. Oke. Sip. Lanjut ya. Sekali lagi nih. Soal selanjutnya. Oke. Siap. Oke. Limit X menuju 0. Cos X dikurangin cos 3X dibagi X kuadrat, ininya akar 4 dikurangin X. Nah, ini sama aja nih yang tadi ya. Dekongnya ya, ingat-ingat lagi ya. Bang jaga terus dulu nih. Limit X menuju 0, cos X dikurangin 3X dibagi X kuadrat. Nah, ini kan harus dipisah ya, karena ini kan satu kesatuan nih. Oke, dikali limit X menuju 0, 1 per akar 4 dikurangin X. Ini berapa nih? Oke, rumus dekong biasa. 3 kuadrat. Berarti berapa? 9 dikurangin 1 per 2. Oke. B kuadrat min A kuadrat per 2 dikali 1 per X-nya menuju 0. Ya, berarti akar 4, Bang. Ya udah nih gimana? 8 bagi 2 dikali 1 per 2. Berapa jadinya? 8 per 4. SD dong. Oke, 8 per 4. 2. Oke, jadi sebenarnya limit ini anak SD juga bisa ya harusnya. Oke ya. Limit X menuju 5. Oke, ini 2X pangkat 3 dikurangin 20X ditambah 50X dibagi. Oke. Sin kuadrat X minus 5 cos 2X minus 10. Oke. Kalau kita masukin 5-nya nih ke pembilang dan penyebut, itu 0 per 0. Oke? 0 per 0, maka gimana? Oh, lihat. Di sini sin kuadrat X minus 5. Berarti si sin ini minta X minus 5, ada faktor X minus 5 di atas, supaya bisa dicoret-coret. Tapi X minus 5-nya kuadrat. Wah, gimana tuh Bang? Ya udah kerjain dulu lah. Nah, kita sederhanain. Kita bisa faktorin 2X pangkat 3 supaya menjadi persamaan kuadrat ya, biar difaktornya lebih asik. Oke, biar difaktornya lebih asik gitu ya. Biar lebih asik dan menarik. Asik ya. Nah, si X-nya kita keluarin dulu. Selain X yang bisa kita keluarin, apalagi bisa kita faktori? Oh, 2-nya deh. Karena kan semuanya bisa dibagi 2 ya. 2-nya kita keluarin dulu. Berarti 2X. X ininya X kuadrat, oke, 2X kali X kuadrat kan 2X pangkat 3. Dikurangi nih, 20-nya nih, 20 bagi 2X, oh 10. 10, ini X kuadrat ya. 10X, oke, 2X kali min 10X minus 20X kuadrat ditambah. Nah, 50X dibagi 2X. 50X dibagi 2X berapa? 25 aja ya. Karena 2 kali 25, 50, X-nya ya ngintil ya nanti ya. Nah, bawahnya gimana? Bawahnya ada sin kuadrat X minus 5 cos 2X dikurangin 10. Kalau udah kayak gini gimana nih Bang? Sini ya. Sama dengan 2X. Nah, yang ini kan bisa kita faktorin nih. Faktornya gimana? Pasti ada kaitannya sama yang ini nih, sama si sin. X minus 5. Oh, berarti berapa kali berapa hasilnya 25. Kan tulis dulu ya faktornya biasa ya. Set, pasti ada kaitannya nih karena tulis dulu. Ya udah, berarti supaya berapa nih minus 5 kali berapa supaya saya 25? Ya dikali minus 5 lagi. Ya enggak? X minus 5 kali X minus 5 itu ini. Minus 5 kali minus 5, 25. Minus 5 ditambah minus 5, minus
10. Gampang ya sebenarnya. Oke. Jadi lanjut nih. Sin kuadrat X minus 5. Oke. Cos 2X dikurangin 10. Nah, sekarang udah ada X minus 5. Di atas juga ada X minus 5. Di ini kuadrat ya kan. Ini kan kuadrat nih. Oke, Bang Jago tulis deh biar nggak bingung. X minus 5 kuadrat. Bawah juga ada sin kuadrat X minus 5 terus cos 2X minus 10 gitu ya. 2X minus 10 bisa coret nggak? Bisa, karena ini 1 berarti 1 kuadrat. Sisanya gimana? Sisanya 2X per cos 2X dikurangin 10. Oke, kita masukin X-nya. X-nya berapa? X-nya 5. 2 dikali 5 dibagi. X-nya 5 kan ya? 2 kali 5 berapa? 10. 10 dikurangin 10. Cos 0. Atau 10 dibagi 1. Berapa? 10. Jawabannya ada nggak 10? Ada dong. Dodol ya. Oke ya. Dodol dan cendol nih kayaknya dari tadi. Dari tadi jawabannya dodol dan cendol kebanyakan. Oke. Lanjut nih ke soal yang di mix dengan persamaan kuadrat atau persamaan tadi pangkat 3 X pangkat 3. Nggak apa-apa ya, santuy lah, santuy aja ini mah. Biasa aja, tanggapilah dengan santuy, nggak usah lebay. X minus 4, oke? 1 dikurangin cos X positif 4 dibagi X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Kata Bang Jago gimana? Udah pasti, atas tuh ada faktor X plus 4. Oke, limit X menuju min 4, 1 dikurangin cos X plus 4 dibagi. Nah, ini X plus 4 kita tulis dulu, karena di bawah udah pasti ada faktor X plus 4. Ya, berapa kali berapa hasilnya 16? Ya, 4 kali 4. Ya nggak? Positif 4 dikali positif 4. Coba, 4 tambah 4 berapa? Oh, 8. Udah bener nih berarti. Oke. 4 kali 4 sama dengan 4. Sempat tidak sempat. Maka harus sempat. Sempat apa? Sempat belajar dong. Oke. Bang juga tulis dulu. Limit X minus 4. 1 dikurangin cos X plus 4 dibagi. Nah, ini kita bisa bikin kuadrat ya. Kan misalkan A dikali A kuadrat. X plus 4 dikali X plus 4 ya X plus 4 kuadrat. Nah, lihat. Oke, bentuknya gimana tuh? Lah, bentuknya kok sama kayak gini ya? X kuadrat gitu ya. Ininya X kuadrat. Ininya X plus 4, ininya X plus 4 nih. Oh, kalau gitu pakai rumus yang gimana tadi? Ini ya B. B kuadrat per 2. Oke ya, B kuadrat per 2. B-nya siapa? Ini 1. B-nya sama dengan 1 nih. Langsung aja berarti. Ya langsung aja. 1 kuadrat per 2. Berapa? 1 per 2. Karena ini kan sama nih. Sudutnya udah X plus 4. X plus 4 ya. Di sini kan X. Di sini X. Oke. Cincai dong kalau kayak gitu ya. Santuy banget nih. Oke ya. Santuy banget. Oke. Oke. Jadi ada lagi nggak soalnya? Udah nggak ada ya. Jadi sampai di sini dulu pembahasan untuk limit fungsi kosinus ya kan, membahas soal-soal tipe SBMPTN dan UGM, UN ya, soal UN. Jadi sering-sering berlatih soal-soal tipe SBMPTN, oke? Karena kelas 12 itu penting banget ya, udah mulai dari sekarang nih, dari semester awal itu udah harus banyak-banyak sering latihan soal SBMPTN, oke? Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.